Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Said Hibatullah, kelas 5 MIA 2, absen 17. Ingin menjelaskan PowerPoint tentang berbagai alternatif pendidikan dan pengembangan selama pandemi ini. Aktivitas saya saat pandemi yaitu sekolah online, terus bantu orang tua dan belajar di sore hari. Setelah sholat asar, kalau pagi habis sholat subuh ngaji, lalu sekitar jam 6-an sarapan. Setelah itu pas jam 7 absen sekolah dan lihat video materi. Kalau misal ada tugas langsung saya kerjakan kalau ada waktu yang kosong. Kalau nggak ada waktu kosong, tugasnya saya kerjakan habis zuhur, kalau nggak habis asar. Habis zuhur makan siang dan mengerjakan tugas jika ada. Jika tidak ada tugas, saya langsung istirahat, sorenya belajar sekitar jam 4-an sampai maghrib. Setelah maghrib, ngaji dan hafalan. Setelah isya, saya ngobrol-ngobrol bareng orang tua, habis itu main HP sebentar, kalau udah ngantuk langsung tidur. Saya bangun subuh kadang-kadang sebelum azan, kadang-kadang juga pas waktu azan. Saya dibangunkan oleh bapak saya dan kadang-kadang juga saya mandi sebelum subuh. Saya dan bapak saya sholat 5 waktunya di rumah pada saat angka COVID masih tinggi. Masjid di komplek kami masih melaksanakan sholat berjamaah dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu pada saat sholat antar jamaah diberi jarak antara 60 cm sampai 1 meter dan memberikan tempat untuk cuci tangan dan wajib pakai masker. Tetapi masyarakat komplek kami kurang patuh untuk mengikuti protokol kesehatan dan juga pihak pengurus tidak tegas untuk menegakkan dan tidak memberi contoh untuk menerapkan protokol kesehatan. Oleh sebab itu, saya dan bapak saya sholatnya di masjid komplek lain yang berjarak 1 km dari rumah. Dan masjid yang berada di komplek lain ini masyarakatnya sangat patuh terhadap protokol kesehatan. Semua jamaahnya memakai masker dan setiap antar jamaah diberi jarak 60 cm sampai 1 meter. Dan diberikan juga tempat untuk cuci tangan. Pada saat pagi hari sebelum memulai kegiatan belajar secara online, saya sarapan terlebih dahulu dan jika di hari Ahad, saya berolahraga dulu baru sarapan. Dan setelah sarapan, saya langsung membereskan meja makan dan langsung mencuci piring. Pada saat sudah mulai kegiatan belajar online, saya absen dan mendengarkan materi apa yang diberikan oleh Ustadz. Dan jika ada tugas dari salah satu mata pelajaran, saya langsung mengerjakan tugasnya jika ada waktu kosong antara pelajaran yang satu dengan yang lainnya. Jika tugasnya belum selesai, maka saya lanjutkan setelah semua mata pelajaran selesai, agar tidak mengganggu mata pelajaran yang lain. Waktu pengumpulan tugas setiap mata pelajaran berbeda-beda. Ada yang siang, ada yang malam, dan ada juga yang waktu pengumpulannya pada saat itu juga. Alhamdulillah, semua tugas saya sudah dikumpulkan, tidak ada yang terlambat dalam belajar dan mengerjakan tugas, lalu dibimbing oleh orang tua. Alhamdulillah, orang tua saya mempunyai waktu buat saya. Dan pada saat siang hari, waktunya untuk beristirahat. Jika ada tugas yang belum selesai, ya diselesaikan terlebih dahulu. Jika tidak ada tugas, saya langsung beristirahat, makan siang dulu baru istirahat. Tapi kadang-kadang juga saya tidak istirahat, tapi malah bermain HP. Kalau makan siang, saya selalu bantu ibu saya di dapur dan terkadang juga saya yang masak. Ibu saya tinggal menyiapkan bumbu-bumbunya saja, saya yang mengolahnya. Jika sudah selesai makan siangnya, saya langsung membereskan meja makan dan mencuci piring. Di rumah saya tidak dibagi beberapa tugas. Ibu memasak dan saya mencuci piring dan membereskan meja makan. Jika sudah selesai semuanya, saya langsung bersiap-siap sholat asar. Setelah sholat asar, saya langsung belajar di sore harinya. Biasanya mulai belajar sekitar jam 4-an sampai hampir maghrib. Biasanya atau lebih seringnya juga saya belajar matematika. Karena bapak saya bisa matematika dan alhamdulillahnya matematika saya jadi lebih bisa daripada sebelumnya. Tidak hanya belajar di sore hari, saya juga les privat. Saya les privat seminggu 3 kali, yaitu hari Senin, Rabu, dan Kamis. Yang hari Senin jam 2 siang, Selasa jam setengah 3 sore, dan Rabu jam 7 malam. Tempat les privatnya lumayan jauh dari rumah saya, jadi saya berangkat setengah jam sebelum les. Saya les privatnya pelajaran matematika, kimia, dan fisika. Waktu les privat saya 1 jam, tapi kadang-kadang 2 jam. Saya sempat beberapa kali ganti guru les karena tidak cocok dan cara menjelaskannya kurang enak. Saya les sudah mulai dari bulan Februari dan sampai sekarang.
Biasanya saya les 1 jam karena sekarang lagi ulangan. Jadi lesnya 2 jam, sekalian membahas kisi-kisi ulangan. Karena saya les, semua tugas dan ulangan saya lebih terbantu dan saya lebih paham. Dan pada saat menjelang maghrib, saya mandi dan bersiap-siap untuk sholat berjamaah di masjid. Saat sebelum pandemi dan setelah COVID mereda, saat kasus COVID masih tinggi, saya sholat di rumah. Tapi setelah angka COVID sudah menurun, saya langsung sholat di masjid lagi. Karena sholat di masjid dengan sholat di rumah rasanya berbeda. Menurut saya lebih enak dan lebih mantap sholat di masjid. Dan setelah maghrib saya taklim bersama ibu dan bapak saya. Bapak saya yang membacakan hadis, ayat Al-Quran beserta penjelasannya. Taklim dimulai habis maghrib sampai azan isya. Waktu azan isya, saya dan bapak saya langsung bersiap-siap ke masjid. Dan setelah isya, saya dan bapak ibu saya ngobrol-ngobrol sebentar. Setelah ngobrol-ngobrol, saya menyiapkan tempat tidur. Biasanya saya tidak langsung tidur, tetapi bermain HP terlebih dahulu. Jika sudah ngantuk, saya langsung tidur. Biasanya saya tidur agak malam karena siangnya saya sudah tidur. Kalau siangnya saya tidak tidur, maka malamnya saya tidur lebih cepat. Dari awal liburan kemarin saya di rumah menjadi lebih baik karena saya belajar menjadi orang yang lebih sabar. Dulu saya itu orang gampang marah dan gampang mengeluh pada suatu hal yang kalau saya kerjakan itu selalu gagal atau selalu salah. Lalu saya diberi nasihat oleh orang tua saya agar menjadi orang yang lebih sabar dan tidak mudah mengeluh. Dan pada akhirnya saya sekarang menjadi orang yang lebih sabar, lebih manut kepada orang tua, dan tidak gampang mengeluh. Karena pada saat saya marah, saya merasakan banyak kehilangan sesuatu yang seharusnya itu bisa saya lakukan. Jika kita marah, kita akan bad mood, kita jadi malas melakukan sesuatu. Dan saya sekarang menjadi orang yang tidak gampang mengeluh, karena di dunia ini kita semua pasti akan mendapat cobaan. Allah tidak akan memberikan cobaan yang lebih dari kemampuan kita. Pada saat kita diberikan cobaan oleh Allah, cobaan itu pasti bisa kita selesaikan dengan baik. Walaupun cobaan itu sangatlah tidak enak dan sangat pahit untuk kita. Jika ada cobaan, ya kita jalani saja, semua akan berlalu. Pada saat puasa tahun ini, saya ada kegiatan membalik hijrah dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 20 Ramadan 1442 Hijriah. Membalik hijrah merupakan kegiatan dari madrasah yang bertujuan untuk ajang latihan para santri terjun di masyarakat. Kegiatannya meliputi imam sholat 5 waktu, kultum subuh, mengajar TPA, membantu takmir masjid, menyiapkan buka bersama, imam dan kultum sholat taraweh, tadarusan ba'da sholat taraweh. Lokasi membalik hijrah saya di Masjid Kolbun Salim, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Setelah kegiatan membalik hijrah, saya mendapatkan beberapa hikmah. Di antaranya, saya lebih percaya diri saat di depan umum, melatih kedisiplinan waktu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.